Saya Rika Mayasari SPD, nomor UKG 201500418657, NIM PPG 2374823067. Mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2003 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Bali. Hari ini tanggal 3 Desember 2023 akan melaksanakan praktek uji kinerja dengan materi pesawat sederhana jenis Tuas. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Hanya depan, gerak. Tegap, gerak. Serat di tempat, gerak. Siap, gerak. Masuk ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, alhamdulillah baik kita berdoa dulu untuk ketua kelas. Ibu minta untuk menyiapkan dan berdoa. Siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya hadir atau ada yang tidak datang? Hadir. Hadir? Hadir. Dah, coba Ananda lihat dulu kerapian pakaiannya, dasinya, atau ada sampah di bawah mejanya, tolong diambil sebelum pelajaran kita mulai. Udah? Udah oke? Udah. Semuanya berdiri, sebelum kita belajar kita menyanyi lagu wajib. Jadi yang kita bahas untuk pertemuan pertama ini adalah pesawat sederhana jenis Tuas. Nah, lihat ke depan ini ada gambar. Ini adalah materi yang kita bahas minggu lalu. Tentang apa materi minggu lalu? Usaha. Tentang usaha. Nah, ini ada gambar seorang anak. Nampak gambar anak laki-laki? Apa yang mereka lakukan? Mereka mendorong meja, ya, mendorong meja dari titik awal ke titik akhir. Berarti sini terjadi perpindahan, ya. Ingat saat si anak mendorong meja, dia membutuhkan usaha, menghasilkan usaha membutuhkan gaya. Dan di materi yang lalu yang dimaksud dengan usaha itu adalah sejumlah energi yang
luas. Nah, tolong dibaca Dava, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. 1. Setelah melakukan pengamatan video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis letak titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa pada ruas jenis 1, 2, dan 3 dengan benar. Yang kedua, Bintang. Setelah mengamati benda-benda yang termasuk ke dalam ruas, peserta didik dapat membandingkan benda tersebut ke dalam ruas jenis 1, 2, dan 3 dengan benar. Yang ketiga, Rifki. 3. Setelah melakukan pengamatan terus di 1, 2, dan 3, peserta didik dapat mempresentasikan hasil pengamatannya dengan baik. Nah, inilah 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian teknik penilaian yang akan Ibu ambil, ya, yang pertama adalah penilaian sikap. Ya, penilaian sikap nanti Ibu ambil dari diskusi kelompok kamu. Ya, itu nilainya individu, makanya kerjanya kerjasama. Ya, kerja bagi tugasnya. Yang kedua, penilaian pengetahuan itu dari nilai pretest dan nilai post-test. Sekarang kita akan melakukan pretest dulu. Ya, silakan HP-nya dikeluarkan. Waktunya udah habis. Silakan diletakkan HP-nya kembali di atas meja. Nah, kita lihat di depan, ini adalah perolehan nilai pretest kamu. Itu Asifa 50, Imran 70, Dila 30, Aurel 60, Putri 70, Bintang 80, dan seterusnya ya. Inilah perolehannya. Ibu harapkan nanti dengan perolehan ini, ya, kamu lebih semangat lagi belajarnya. Ya, mohon disimak, perhatikan apa yang kita bahas hari ini, sehingga nanti nilai post testnya bisa meningkat dari nilai pretestnya. Paham? Ya, lanjut. Nah, alur pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah pembentukan kelompok. Ya, yang kedua melaksanakan diskusi. Yang ketiga menyajikan hasil diskusi. Ya, kemudian yang keempat melakukan evaluasi. Ya, ini kegiatan kita pada siang hari ini. Nah, sekarang memperhatikan video di depan ini. Ya, tolong disimak. Ya, dari video ini nanti kamu tentukan rumus masalahnya, kemudian tentukan juga hipotesisnya. Ya, siap? Ya, Bu.
Menurut saya, jika kita ingin memindahkan suatu barang yang lebih berat dari kita membutuhkan alat bantu yang sama seperti yang di video tadi itu tongkat. Iya. Oke. Tangan untuk Dilan. Ada lagi kelompok lain pendapatnya? Ya, kelompok ketiga, Emma. Batu tersebut tidak bisa dipindahkan hanya menggunakan tenaga saja, jadi harus digunakan alat bantu untuk membantu atau mempermudah memindahkan batu tersebut. Iya, betul? Ya, betul untuk Emma. Jadi alat tadi itu kan tongkat ya. Jadi tongkat itu adalah salah satu contoh jenis tuas. Ya, sekarang silakan duduk per kelompok ya sesuai kelompok yang sudah Ibu bagikan. Dan silakan pindah sesuai kelompoknya masing-masing. Ini membagikan ke kamu bahan ajar dan LKPD-nya. Ya, silakan dilihat, dibaca. Kemudian untuk kelompok 1 adalah mengerjakan pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Ya, kelompok 2 mengerjakan pertanyaan nomor 3. Ya, kelompok 3 mengerjakan nomor 4 dan kelompok 4 mengerjakan soal nomor 5. Dan jangan lupa kesimpulan juga kamu tuliskan di LKPD masing-masing. Tulis nama kelompoknya, kemudian anggota kelompok. Dan silakan dikerjakan. Nah, untuk mencari literaturnya bisa kamu melihat di buku atau di bahan ajar atau kamu cari di internet ya. Jangan lupa bagi tugas ya, bagi tugas nanti siapa yang menjadi moderatornya, yang membacakan. Siapa Nanda? KPD-nya? Ya, sekarang semuanya berdiri. Ya, menghadap
Ya, sudah nomor 1 dipersilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kami bacakan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah orientasi masalah. Orientasi masalahnya adalah bagaimana cara memindahkan batu. Yang kedua, satu rumusan masalah yang sesuai, yaitu berapa banyak jenis tuas yang ada. Hipotesisnya adalah memiliki 3 jenis tuas yang saling berbeda setiap titik kumpul tuas dan bulan. Lanjut pada nomor 3. Nomor 1, ada berapa jenis tuas ataupun bukit? Jawabannya ada 3 tuas. 1. Jenis tuas 1 memiliki letak titik kumpul berada di antara beban dan kuasa. Jenis 2 memiliki letak titik beban berada di antara kuasa dan kumpul. Jenis tuas 3 letak titik kuasa berada di antara titik kumpul dan titik beban. Bagaimana cara mengidentifikasikan jenis tuas? Jawabannya dengan melihat di mana letak titik kumpul, kuasa, dan beban. Kesimpulan, tuas terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. Jenis pertama. Jenis pertama memiliki letak titik kumpul berada di antara beban dan kuasa. Contohnya adalah buka jilid. Jika sedang bermain buka jilid, salah satu orang akan merasa sulit dan berat untuk menjungkit jika jarak lawan mainnya ke titik sangat jauh. Sebaliknya, seseorang akan merasa mudah menjungkit jika jarak lawan mainnya ke titik kumpul lebih dekat, sehingga jarak titik kuasa, titik kumpul, dan titik bebannya disesuaikan. Contoh lainnya yaitu linggis, gunting, palu, mungkin dan masih banyak lainnya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dan hasil diskusi kami dalam beberapa waktu yang lalu. Oke, kami akan membuka sesi tanya jawab. Oke, siapa yang ingin nanya? Silakan perkenalkan diri. Saya ingin menanyakan apa manfaat dari penggunaan tuas. Biarkan Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang saya. Apa manfaatnya dari penggunaan tuas ini? Yaitu dapat mengubah arah gaya yang dilakukan. Kemudian dapat melipat gandakan kemampuan. Kemudian dapat melakukan permindahan yang besar. Ada yang bertanya lagi? Ada lagi bertanyakan? Sudah pas? Sudah. Tutupi. Oke, sebelum saya menutup, saya akan memberi sedikit pantun. Pagi pagi enaknya sarapan. Tugas makalah bikin geleng kepala. Jika ada salah, mohon maafkan. Namanya juga saya masih kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2, silakan lanjut. Guru menangkap itik. Buah stroberi enak dikonsumsi. Untuk bu guru yang paling cantik, izinkan saya membuka presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Masih semangat gak? Masih. Iya. Di kelompok 2 pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai topik pembelajaran pada siang hari ini, yaitu mengenai pesawat sederhana jenis tuas. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami dari Bintang. Baiklah, yang pertama adalah orientasi masalah. Pada kedai tersebut terdapat orientasi masalah yaitu Gasing menabrak batu yang ukurannya lebih besar darinya. Gasing juga melihat boneka yang terhimpit oleh batu tersebut dan berusaha untuk mengangkat boneka tersebut dari batu. Selanjutnya, rumusan masalah sesuai yang akan dicarikan penyelesaian masalahnya, yaitu usaha apa yang dapat dilakukan Gasing untuk memindahkan batu. Selanjutnya, hipotesis dari masalah tersebut adalah yang pertama, Gasing menggunakan
kuasa. Dari melihat keberadaan titik-titik ini kita dapat menyimpulkan bahwa gunting merupakan jenis tuas satu. Lalu pada gambar kedua kita dapat melihat seorang bapak-bapak sedang memindahkan sawit menggunakan gerobak. Pada titik pertama terdapat titik kuasa dan titik kedua itu titik beban, lalu yang ketiga adalah titik tumpuk. Melihat keberadaan titik-titik tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa gerobak merupakan jenis tuas kedua. Baiklah, kita lanjut pada gambar nomor 3. Terdapat seorang bapak-bapak yang sedang menyangkul. Yang pertama itu terdapat titik tumpuk, lalu yang kedua itu ada titik kuasa, tepat dekat dia meletakkan tangannya, lalu yang ketiga itu ada titik beban. Melihat keberadaan titik-titik tersebut, dapat kita simpulkan bahwa campur merupakan tuas 3. Baiklah, kesimpulan yang dapat kami ambil dari presentasi siang hari ini adalah tuas atau pengukit adalah pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah efek atau hasil suatu gaya. Gaya tekanan yang diberikan pada salah satu ujung tuas menghasilkan gaya angkat beban dan terletak di bagian lain. Dan terdapat juga 3 jenis tuas dengan keberadaan titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban yang berbeda. Baiklah, selesai sudah presentasi dari kami. Sebelum kami mengakhiri presentasi, apakah ada yang ingin bertanya? Tanya ya, silakan. Ya. Saya Emanuela dari kelompok 3 ingin menanyakan kepada kelompok 2. Bisakah kelompok 2 menyebutkan contoh lain benda yang menggunakan tuas 3 selain dari campur? Ya, berikan kami waktu untuk berdiskusi sebentar. Baiklah, terima kasih kepada Irma dari kelompok 3. Jawabannya adalah sopok pasir, pinset, hektar, dan penjepit oli. Baik, terima kasih Sebelum kami mengakhiri presentasi dari kami harus sedikit pantun. Nonton MU abis menang. Gol Garnacho, selebrasi siu. Presentasi selesai, kami pun tenang. Terima kasih Bu Rika, we will miss you. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Lanjut, gubernur datang mencari aspirasi. Masyarakat kecil inginkan solusi. Izinkan kami memulai presentasi. Semoga nanti mendapat apresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Berdirinya kami di sini untuk menyampaikan presentasi, bukan untuk berekspektasi. Karena tingginya ekspektasi membuat sakit hati. Sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri masing-masing. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Udah kenal malah nggak sayang saja. Jadi perkenalkan, nama saya Ramadian Adalia Masuri. Saya Endah Fazlia Pratama. Saya Emanuela Yusnifa. Saya Ria Putri. Saya Ratu Sarata. Materi yang kami bahas ialah tentang titik tumpu perubahan kuasa yang ada pada benda-benda sehari-hari. Baik, yang pertama yaitu rumusan masalah dari video tersebut yang kami dapat adalah gasing ini tidak bisa memindahkan barang sendiri dengan tenaga yang membutuhkan alat bantu seperti tongkat atau bambu. Hipotesis dari masalah tersebut, gasing ingin memindahkan batunya karena melihat ada boneka yang terimpit oleh batu tersebut. Kami akan menjelaskan berapa contoh benda sehari-hari dan kami akan menjelaskan yang mana aja titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Pada gambar pertama terlihat ini adalah gambar gunting. Yang di sini itu adalah titik bebannya. Yang di sini adalah titik tumpuannya. Yang di sini adalah tempat pegangannya atau disebut juga dengan titik kuasa. Di gambar kedua ini adalah gambar
titik beban. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah dalam kehidupan sehari-hari memiliki benda yang mempunyai jenis-jenis tuas, contohnya jenis tuas 1, 2, dan 3. Dan di dalam masing-masing tuas memiliki titik beban, tumpu, dan selesai sudah presentasi kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Imran Agulisaro dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, bagaimana posisi beban dan kuasa pada gerobak mempengaruhi cara kerjanya? Marilah kami diskusikan dulu. Ya. Terima kasih sudah bertanya. Baik, jawabannya adalah pada gerobak beban berada di dalam gerobak dan kuasa berada di tangan kita yang mendorong gerobak. Dengan demikian, kita bisa mendorong beban dengan lebih mudah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Karena yang sempurna ialah perasaan saya. Sebelum kami menutup presentasi, izinkan saya menampilkan pantun. Biru laut seperti kolam, cakep. Ikan paus pandai menyelam, cakep. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi ini dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi kita hari ini, kira-kira apa yang kamu simpulkan? Yang pertama, Kesimpulan yang dapat dikaji hari ini, kita dapat mengenal beberapa tuas jenis, yaitu ada tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Yang pertama adalah tuas jenis pertama. Tuas jenis pertama itu adalah titik tumpunya berada di tengah-tengah antara titik beban dan titik kuasa. Yang kedua adalah tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua ini titik bebannya berada di tengah-tengah di antara titik kuasa dan titik tumpu. Yang ketiga adalah tuas jenis ketiga. Titik kuasanya berada di tengah antara titik tumpu dan titik beban. dan kasih hapus untuk Emma dan kelompok 3. Jadi, yang dimaksud dengan sederhana itu adalah alat yang digunakan untuk mempermudah kita dalam melakukan suatu pekerjaan atau suatu usaha. Ya, pesawat ini ada 4 macam. Yang pertama ada jenis tuas atau pengukit, yang kedua katrol, yang ketiga bidang miring, yang keempat roda. Yang kita bahas hari ini adalah tentang tuas. Nah, ini tuas ada 3 jenis. Yang pertama seperti tadi disampaikan oleh Emma, ada 3 macam tuas atau pengukit. Yang pertama adalah tuas 1. Itu yang mana titik tumpu berada di tengah-tengah antara beban dan kuasa. Contohnya ada di sini, ada gunting, ada palu, apa lagi? Nah, timbangan dan lain-lain. Untuk tuas yang kedua, itu titik yang di tengahnya adalah titik beban. Ya, jadi titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya apa? Gerobak. Ya, gerobak. Ya. Kemudian yang ketiga, jenis tuas yang ketiga itu adalah titik kuasanya berada di antara tumpu dan beban. Contohnya apa? Cangkul. Nah, ini ada gunting. Gunting adalah titik tumpu tuas jenis Pertama. 1. Kenapa? Karena titik tumpunya ada di tengah-tengah. Ya, kalau gerobak kedua. Yang tengah siapa? Beban. Ini ada hektar. Hektarnya itu berapa ini? 3. Yang tengah siapa? Kuasa. Nah, kuasa itulah tempat letak tangan kita. Ya, beban tempat letaknya bendanya. Kira bisa dipahami? Paham? Nah, sekarang silakan diambil HP-nya, kita melaksanakan post test. Soalnya dibaca baik-baik. Ya. Silakan dimulai. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, sesuai
habis, silakan HP-nya diletak. Lihat ke depan, ini hasil post test kamu. Ya, semoga hasilnya meningkat dari hasil tes tadi. Ini Aurel itu memperoleh nilai 100, Imron 90, Putri 60, Salsabila 60, Nadila 60, Sakina 80. Ya, untuk yang belum tuntas nilainya, berarti kamu nanti mengikuti sesi remedial. Ya, bisa dipahami? Baiklah Nanda, untuk pertemuan yang kali ini kita akan ada refleksi. Ya, mohon dijawab pertanyaan dengan sejujurnya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan. Yang kedua, bagaimana menurut kamu yang paling sulit dari pembelajaran kita hari ini? Ada? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Yang ketiga, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki nilai kamu? Belajar lebih. Ya. Nah, untuk tugas kamu di rumah, PR ya. Ini buka buku Erlangga halaman 207. Ini ada pertanyaannya, nanti rumah PR ya, untuk PR di rumah. Ya, tandanya bukunya di halaman 27, kamu kerjakan soal ini. Ya, paham? Paham Bu. Karena Prof pembelajaran sudah selesai, ya, silakan bukunya dirapikan, ya, sampai saya siap untuk pulang. Dan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Siap gerak. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru.